Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Bagaimana jika ada seorang wanita yang sedang haid dan ia ingin mengikuti suatu pengajian atau daurah yang di dalamnya terdapat talaki surat Al-Fatihah kepada pembimbingnya? Apakah boleh Pak Kiai? Belajar kepada pembimbingnya apa? Bertalaki surat Al-Fatihah kepada pembimbingnya. Pertama, orang haid. Nah, kalau dia mau bertalaki surat Al-Fatihah, itu minta kepada pembimbingnya agar di luar masjid dia bisa menggunakan gedung atau kelas atau mungkin di rumah, ya. Karena dia sedang haid, jadi tidak diperbolehkan masuk masjid, begitu. Kalau ada daurah, ada talaki seperti tadi itu harus milih. Milih yang tidak dilaksanakan di dalam masjid. Itu pertama. Yang kedua, maka si wanita yang haid itu harus menyampaikan kepada guru pembimbingnya secara terang-terangan bahwa dirinya sedang haid. Sehingga pembimbingnya itu tahu dan tidak menjadi fitnah. Karena apa? Diperbolehkan seorang wanita yang sedang haid itu untuk membaca Al-Quran tapi dengan syarat. Begitu. Syaratnya adalah membaca untuk dirinya sendiri. Maksudnya membaca dengan lirih. Seperti orang yang sholat membaca doa-doa. Karena ada kan doa iftitah. Ya enggak? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Kan enggak jelas, gak terang-terangan begini. Ya. Ibarat itu berbisik-bisik lah. Kabiro walhamdulillahi katsiro. Sekira didengarkan oleh diri sendiri, tidak didengarkan oleh orang lain. Jadi kalau wanitanya haid kemudian ditalkin surat Al-Fatihah misalnya, ya. Pembimbingnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya, maka si wanita haid itu mengikuti dengan suara lirih Bismillahirrahmanirrahim, begitu caranya, ya. Tidak dua syarat, apa? Dia ngikutinya tidak di dalam masjid, jadi harus beli, harus ngerti wanita itu. Karena wanita haid itu haram untuk mukuz atau berdiam di dalam masjid. Sebelum dia ini bersesuci, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Paham? Carilah daurah atau talaki yang di luar masjid, begitu. Paham ya? Ada musola kecil misalnya, ada apa? Di rumah atau di gedung, kan banyak itu kan. Emang itu yang demikian, tapi tidak mengikuti yang ada di dalam masjid itu. Yang kedua, adalah suaranya tatkala menirukan sang guru itu dengan suara lirih. Sekira hanya didengarkan oleh dirinya sendiri seperti bacaan sholat di dalam gerakan-gerakannya. Paham ya? Baik.